Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 213 Sister Mei, aku salah. Sister Mei, aku salah. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Tang San buru-buru mengejar Mei Gongzi yang berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Mei Gongzi berhenti lagi dan menatapnya dengan tajam. Jika kamu mengatakan ini lagi, aku akan membegalmu. Aku salah. Tang San menurunkan alisnya dan mengakui kesalahannya, tetapi hatinya penuh kehangatan. Tidak peduli bagaimana dia memperlakukannya, dia bersedia. Dalam kehidupan ini, dia harus merawatnya dengan baik di kehidupan sebelumnya. Dia melakukan terlalu banyak, dan gagal melindunginya. Itu adalah rasa sakit di hatinya. Dia bereinkarnasi, dan jika dia tidak dapat menemukannya, kesadaran spiritualnya yang tersisa akan pergi bersamanya. Dan nikmat dewa, biarkan dia menemukannya, apa yang bisa lebih baik dari ini. Pertama kali dia melihatnya, Tang San merasakan kecemerlangan dunia ini yang awalnya penuh dengan kebencian bagi manusia. Melihat bahwa dia memiliki sikap yang baik, wajah Mei Gongzi terlihat sedikit lebih baik. Tanpa sadar dia menyentuh pinggangnya sebelum melanjutkan untuk berjalan keluar. Tang San buru-buru mengikuti, tidak berani melihat lebih jauh, tapi dia seperti magnet, selalu menarik perhatiannya. Setelah meninggalkan Kericho Lege, Tang San mengikuti Mei Gongzi ke kota, dan dipimpin oleh Mei Gongzi, dia berjalan menuju pusat kota. Kota Keri paling ramai di malam hari, jalanan ramai, dan toko-toko di kedua sisi jalan ramai. Padat, terutama beberapa tempat makan, bahkan lebih hidup, ada kebisingan disertai dengan aroma makanan. Tang San dengan cermat mengikuti Mei Gongzi, dan ketika ada banyak orang, dia akan mengambil inisiatif untuk menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari arus orang untuk mencegah siapapun terlalu dekat dengannya. Merasakan ketekunannya, ekspresi dingin Mei Gongzi sedikit mereda. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang San sebelumnya, dia sebenarnya sangat marah, bahkan Song Junho tidak pernah berani mengatakan hal seperti itu padanya. Menurut temperamennya yang normal, dia harus mengusirnya dan tidak pernah melihatnya. Aku tidak tahu mengapa, meskipun dia kesal, dia tidak mengusirnya. Emosi yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya adalah sumber dari sifat lekas marahnya. Dia memikirkan pertanyaan ini dengan hati-hati, tetapi dia tidak memiliki persimpangan dengan pria ini sebelumnya, mengapa dia merasa sedikit berbeda untuknya. Dia sengaja menjauhkan diri darinya untuk sementara waktu. Suatu hari, dia melihat dia membegal kalajengking iblis raksasa dan mengambil boneka dua pengikut manusia. Tapi dia tidak berharap itu dia. Pada saat itu, dampak pada hati Mei Gongzi sebenarnya sangat kuat. Di matanya, meskipun dia adalah murid wali kota, dia hanyalah seorang anak kecil. Tapi dia membegal kalajengking cakar raksasa dan mengalahkan Feng Hao dulu tingkat 8, yang berdampak sangat kuat padanya. Karena dia tahu betul bahwa ada sangat sedikit manusia dengan kekuatan seperti itu di organisasi Redemption Organization, dan dia masih sangat muda, tidak heran dia adalah penebus tingkat oranye. Tugas yang diberikan kepadanya sangat sulit, dan dia membutuhkan seseorang untuk membantunya, jadi dia berpikir untuk memanggilnya hari ini. Itu hanya komunikasi jangka pendek yang dia berikan padanya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah, terutama kalimat itu, yang dia katakan secara alami, seolah-olah memang seharusnya begitu. Bahkan pada saat ini, ketika dia menghalangi kerumunan untuk dirinya sendiri, semuanya tampak begitu alami, itu adalah perasaan yang aneh dan akrab. Setelah berjalan jauh ke alun-alun, yang tidak jauh dari toko teh susu Mei Gongzi berhenti di depan sebuah restoran kecil. Melirik ke toko teh susu yang tutup tidak jauh, dia membawa Tang San masuk. Restorannya sangat kecil, hanya ada 6 meja di pintu, sekitar kurang dari 80 meter persegi. Tangga sempit mengarah ke lantai 2, dan totalnya hanya ada 2 lantai. Mei Gongzi membawa Tang San ke lantai 2. Ada 2 kamar pribadi di lantai 2. Dia membawa Tang San ke kamar di sebelah kiri. Tang San terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada lingkaran isolasi kecil di sini, yang mampu mengisolasi suara dan napas di ruang pribadi. Ini jelas tidak sesederhana restoran. Dia segera menyadari bahwa ini harus menjadi benteng organisasi Redemption Organization. Ketika mereka masuk, tidak ada tamu di lantai pertama, dan tanda tutup digantung di pintu. Jadi di tempat ini, hanya ada 2 orang, dia dan Mei Gongzi. Mei Gongzi berjalan ke meja dan duduk, dan memberi isyarat padanya untuk duduk.
Tang San duduk di seberangnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya di satu tempat seperti ini sejak dia mengenalnya. Perasaan aneh itu membuat jantung Tang San berdetak lebih cepat. Namamu Tang San, kan? Yah, ya kakak Mei. Tang San mengangguk. Mei Gongzi berkata, kamu melawan kalajengking cakar raksasa tingkat 8 hari itu, apa transformasi dewa iblismu? Tang San berkata, transformasi macan angin. Ini adalah perubahan dewa iblis di wajahnya. Berapa level yang kamu kultivasi sendiri? Mei Gongzi bertanya lagi. Tang San sedikit terkejut. Dia ingin mengetahui informasinya sendiri. Sebagai status Redemption Organization kelas biru, bisakah dia bertanya kepada wali kota? Tapi rupanya dia belum menanyakannya pada wali kota. Aku adalah puncak dari tingkat ke-6, dan aku akan memasuki tingkat ke-7. Tang San terus menjawab pertanyaan Mei Gongzi. Bisakah puncak urutan ke-6 membegal kalajengking raksasa urutan ke-8? Wajah Mei Gongzi tenggelam. Tang San tersenyum pahit, kamu bisa mengalahkan lawanmu dengan cepat. Mei Gongzi berkata dengan dingin, katakan padaku, apakah kamu memiliki transformasi iblis jenis kedua? Tang San tercengang, dia tidak berharap Mei Gongzi menunjuk langsung ke kuncinya. Mei Gongzi itu menatapnya dengan tatapan terik, matanya tidak pernah lepas. Tang San sedikit ragu, dan berkata, mengapa kamu bertanya? Tidak bisakah seseorang hanya memiliki satu jenis transformasi dewa iblis? Mei Gongzi berkata dengan lemah, ada juga sangat sedikit orang yang dapat memiliki banyak jenis monster dan dewa, tetapi keberadaan semacam ini, apakah itu manusia atau monster, akan menjadi lemah karena darah yang tersebar. Hanya ada yang langka, pengecualian. Kamu adalah kasus khusus, kan? Hanya itu. Untuk menjelaskan bahwa kamu membegal kalajengking iblis Ao raksasa. Tang San menggaruk kepalanya, dia sepertinya lebih pintar dalam hidup ini. Yah, Xiao Wu, aku tidak mengatakan kamu bodoh. Aku tidak bermaksud begitu. Tuan Muda Mei berkata, aku tidak bertanya kepada wali kota Zhang, tetapi bertanya kepadamu secara langsung, yang secara alami akan merahasiakannya untukmu. Aku seorang penebus tingkat biru, kamu harus memberitahuku, ini terkait dengan masa depan. Aku akan memberikan tugas untukmu. Aku perlu tahu kemampuan sebenarnya dari bawahan. Jika dia belum memiliki identitas Ashura sebelumnya, bahkan jika dia menceritakan semuanya, Tang San tidak akan merasakan apa-apa, tetapi menyembunyikan kemampuannya sampai batas tertentu akan lebih kondusif untuk melindunginya. Jadi, apa yang dipikirkan Tang San sekarang adalah, jika dia bersikeras mengatakan bahwa dia memiliki transformasi iblis jenis kedua, mengapa dia harus memberitahunya yang mana? Melihat kesunyian Tang San, Mei Gongzi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, hanya menatapnya seperti itu, menunggu jawabannya. Di bawah tatapannya, Tang San berkata, tidak, benar-benar tidak. Hanya saja kekuatan spiritualku sedikit berbeda dari orang biasa, dan aku akan memiliki kontrol yang lebih kuat atas transformasi dewa iblis. Ashura menggunakan Leopard Flash di depan Mei Gongzi, tetapi transformasi Jinpeng, perubahan waktu, dan mata rubah semuanya terlalu kuat, dan mereka mirip dengan transformasi dewa iblis dari 3 senior Academy Redemption Organization, yang terlalu mudah untuk dicurigai. Transformasi dewa iblis Kaisar Perak Biru adalah kartu trufnya, dan Ashura akan menggunakannya di masa depan. Kekuatan spiritual yang tidak normal. Mei Gongzi memandangnya dengan curiga. Tang San mengangguk, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, cahaya biru melonjak di telapak tangannya, dan segera, angin puyuh muncul di telapak tangannya. Elemen angin yang kuat terkompresi ke dalam selama rotasi, dan segera berubah menjadi bilah angin biru kecil. Cahaya tanpa angin tampak seperti substansi, seperti pisau kecil, tergeletak dengan tenang di telapak tangan Tang San. Solen 5 Chapter 214 Mei Gongzi yang berubah pikiran. Tang San menggerakkan jari-jarinya secara berirama, dengan ringan mencubit bilah angin, dan segera, bilah angin dikompresi lagi dan berubah menjadi jarum angin hijau tua. Meskipun jarum anginnya kecil, Mei Gongzi dapat dengan jelas merasakan elemen angin kencang yang terkompresi di dalamnya. Tang San berkata, aku menggunakan ini untuk membegal kalajengking raksasa. Aku dapat menekan elemen angin dengan kekuatan spiritualku dan membuatnya tetap stabil. Kekuatan spiritualmu begitu kuat. Cahaya perak berkedip di mata Mei Gongzi, melihat ke arah Tang San. Segera, Tang San jelas merasakan kejutan spiritual yang langsung menghampirinya. Dia menatap Mei Gongzi dengan mata jernih, dan menarik kekuatan spiritualnya ke dalam. Gelombang spiritual yang tak terlihat bergulir,
dan mata Mei Gongzi berkedip, hanya untuk merasakan bahwa kekuatan spiritual yang berapi-api langsung bangkit dari sisi Tang San. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, dampak lautan roh membuatnya kesurupan untuk sementara waktu, dan tubuhnya jatuh kembali tanpa sadar. Hati-hati, Tang San datang ke sisinya dalam sekejap, meraih lengannya. Dengan pelajaran dari masa lalu, Tang San segera melepaskan tangannya setelah membantunya menstabilkan tubuhnya. Saudari Mei, apakah kamu baik-baik saja? Kekuatan spiritual tingkat 9. Mei Gongzi menatapnya dengan heran. Kamu tahu, klan setan merak sudah sangat mementingkan kultivasi kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritualnya telah mencapai peringkat ke-8. Tapi baru saja kekuatan spiritualnya baru saja menyentuh Tang San, dan itu segera dipantulkan kembali, dan itu juga memiliki efek serangan balik. Meskipun tidak kuat, itu juga membuktikan bahwa kekuatan spiritual Tang San berada di atasnya, dan tidak ada penjelasan lain kecuali tingkat 9. Dan dia jelas takut menyakiti dirinya sendiri dan menahan diri. Basis kultivasi dari puncak tingkat ke-6, kekuatan spiritual tingkat ke-9, ini hanyalah monster. Dengan kekuatan spiritual tingkat 9, masuk akal untuk bisa membegal kalajengking raksasa tingkat 8. Dengan pengetahuan Mei Gongzi dan kelebihan darahnya sendiri, penglihatannya jauh lebih tinggi daripada monster biasa, tentu saja dia mengerti betapa kuatnya kekuatan spiritual itu. Dia sendiri juga bisa mengalahkan Feng Hao Douluo tingkat 8, selain garis keturunan yang kuat, itu karena kekuatan spiritualnya cukup kuat untuk mengerahkan kekuatan garis keturunan dengan lebih baik. Yang paling penting adalah, berapa umurnya. Bahkan lebih muda dari dirinya sendiri, dia memiliki kekuatan seperti itu. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa garis keturunannya terlalu lemah, dan transformasi harimau angin bahkan bukan garis keturunan kelas 3. Melihat ekspresi terkejut Mei Gongzi, Tang San berkedip dan berkata, aku tidak tahu mengapa ini terjadi, tampaknya kekuatan spiritualku secara alami lebih kuat. Ya. Mei Gongzi mengangguk. Dia tahu bahwa ada banyak hal aneh tentang perubahan iblis dan dewa, dan situasi apapun bisa terjadi. Dia sendiri adalah keberadaan yang sangat istimewa, jadi dia bisa lebih menerima pernyataan Tang San. Saudari Mei, apakah kamu memintaku untuk keluar? Tang San bertanya. Mendengar pertanyaannya, Mei Gongzi terdiam, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tang San tidak bisa menahan sedikit terkejut, dia bisa merasakan emosi kusut Mei Gongzi, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan keterikatan ini seharusnya muncul setelah menguji dirinya sendiri. Ketika Mei Gongzi menatapnya lagi, dia sepertinya telah memutuskan dalam hatinya, dan berkata kepadanya dengan ringan, tidak apa-apa, kamu bisa kembali. Aku hanya ingin melihat kemampuanmu. Tang San sedikit mengernyit, apakah tidak apa-apa? Jika kamu membutuhkanku untuk melakukan sesuatu, katakan saja, aku akan bekerja keras. Tidak apa-apa, ayo pergi. Mei Gongzi mengangkat suaranya sedikit. Tang San menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah beberapa kontak, dia memiliki sedikit pemahaman tentang kata istri yang bereinkarnasi. Dibandingkan dengan dia yang riang di kehidupan sebelumnya, sebagai Redemption Organization tingkat biru dalam kehidupan ini, dia jelas memiliki banyak beban di hatinya dari sebelumnya. Tanggung jawab yang dipikul di kehidupan ini juga membuat katanya berubah, dan tampaknya sulit untuk mengubah apa yang dia putuskan. Baiklah kalau begitu. Tang San berdiri, tetapi tidak pergi dengan tergesa-gesa, dia bisa melihat bahwa Mei Gongzi sedikit ragu-ragu. Mei Gongzi mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata, meskipun Feng Lubian bukanlah monster dan dewa yang sangat kuat, aku selalu percaya bahwa tidak peduli apa garis keturunanku, aku memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Garis keturunan dapat berkembang. Selama kamu cukup kuat, kamu memiliki bakat manusia super untuk kekuatan spiritual. Ini kemungkinan akan menjadi arah kemajuan masa depanmu. Berlatih keras dan bekerja keras. Kamu adalah anggota Redemption Organization dan harapan untuk masa depan, menunggumu untuk menerobos para dewa. Pada saat itu, kamu dapat mengetahui lebih banyak hal. Yah, terima kasih Sister Mei karena mengingatkan. Tang San mengangguk. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu di dalam hatinya. Meskipun Mei Gongzi jauh lebih dewasa daripada teman-temannya, dia tetaplah seorang gadis. Dari rasa kata-katanya, Tang San sudah bisa merasakan bahwa alasan dia berubah pikiran adalah karena bakatnya. Dia tidak mau, biarkan dia mengambil risiko sendiri, dan setelah melihat bahwa dia memiliki bakat spiritual yang sangat kuat, dia memutuskan untuk membuat dirinya lebih aman untuk berlatih daripada membantunya melakukan sesuatu. Tapi kamu sangat bodoh.
Apa yang lebih penting bagiku daripada membantumu? Tapi Tang San juga tidak bersikeras, akan tidak enak untuk bersikeras saat ini. Terlebih lagi, dia sudah menebak bahwa sebagai Redemption Organization tingkat biru, Mei Gongzi adalah salah satu masa depan terpenting dari organisasi Redemption Organization, dan apa tujuan sebenarnya? Jawaban ini sudah dinilai di benak Tang San ketika dia mengetahui identitas Mei Gongzi dan melihat bahwa Wang Yan ingin membawanya pergi. Jawabannya sederhana, yaitu identitas pewaris klan Merak. Sebagai makhluk dengan hak waris, dia memiliki kualifikasi ini sebagai campuran manusia dan ras iblis Merak. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya bakatnya, dan ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk seluruh Redemption Organization. Dan ras iblis Merak itu mengendalikan seluruh kota Keri, salah satu kota utama klan monster. Hanya ada selusin kota utama untuk seluruh dua ras di benua peri. Jika Mei Gongzi dapat memenangkan klan iblis Merak dan menjadi generasi berikutnya dari Raja Iblis Merak, maka itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang penting bagi organisasi Redemption Organization. Karena itu, semua yang dia lakukan sekarang harus dilakukan demi mewarisi tahta di masa depan. Kesulitan dalam hal ini bisa dibayangkan, pasti ada perlawanan besar dalam ras monster Merak, serta perlawanan dari istana leluhur, dan bahkan perlawanan dari para bangsawan di kota Keri. Dengan darah manusia, dia ingin mewarisi tahta, dan tidak diragukan lagi ada banyak kesulitan dan rintangan. Pemikiran di mata Mei Gongzi telah menghilang, dan dia juga berdiri dan berkata kepada Tang San, dalam periode waktu berikutnya, hal-hal dapat terjadi di kota Keri, dan bahkan beberapa tidak damai. Kamu tidak perlu melakukannya. Tahu terlalu banyak, tetap sederhana. Ketika kamu baik-baik saja, tetap di akademi untuk berlatih lebih banyak, jangan pergi ke kota, apalagi pergi ke luar kota, mengerti? Apa yang akan terjadi? Tanya Tang San. Mei Gongzi menggelengkan kepalanya berkata, kamu tidak perlu tahu sekarang, itu tidak berarti apa-apa bagimu jika kamu mengetahuinya. Ingat saja apa yang aku katakan dan lakukan apa yang aku katakan. Ketika kamu harus mengetahuinya suatu hari, kamu akan mengetahuinya secara alami. Pergi. Mengatakan itu, dia melambai padanya. Oh, Tang San mengangguk, dan sekali lagi menatap wajahnya yang cantik, Saudari Mei, aku akan menunggu kirimanmu kapan saja. Setelah mengatakan ini, Tang San berbalik dan pergi. Melihat kepergiannya, mata Mei Gongzi sedikit rileks, dan ekspresi wajahnya melembut, seolah-olah dia telah melepas topengnya. Dia duduk kembali di kursi sebelumnya, dia memiliki perasaan yang sangat khusus untuk Tang San, dia telah memperhatikannya untuk waktu yang lama, dan apa yang tertinggal di benaknya adalah situasi ketika dia bertemu dengannya beberapa kali. Dia ingat dengan jelas cara Tang San memandangnya ketika mereka pertama kali bertemu. Pada saat itu, dia jauh lebih kurus daripada dia sekarang, dan dia masih terlihat seperti anak kecil, tetapi pada saat itu matanya sangat rumit. Emosi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya terungkap di matanya. Solen 5 chapter 215 apa yang akan dia lakukan? Setelah itu, setiap kali kami bertemu, Mei Gongzi memiliki ingatan yang sangat dalam. Aku tidak tahu mengapa, dia tidak bisa mengambil tindakan pencegahan terhadapnya, dan tingkat pertumbuhannya jauh melampaui harapannya. Ketika dia melihat Tang San membegal kalajengking iblis cakar raksasa hari itu, meskipun dia memiliki beberapa penilaian, dia sebenarnya tidak yakin, karena kalajengking iblis cakar raksasa adalah monster tingkat 8. Bagaimana mungkin? Tapi ternyata jawabannya adalah iya, dia baru saja melakukannya, dia telah berkembang ke titik di mana dia bisa membegal Feng Hao Douluo tingkat 8. Mei Gongzi tergerak, dan setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia ingin membantunya. Tetapi dalam proses pengujian Tang San hari ini, apa yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk menyerah bukanlah kekuatan Tang San sendiri, bukan kekuatan spiritual peringkat 9, tetapi pemikiran khusus di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa membiarkannya mengambil risiko. Ya, itulah jenis pemikiran yang muncul di benaknya tanpa alasan, seolah membiarkan pria itu mengambil risiko akan membuatnya sangat gelisah. Karena itu, dia untuk sementara berubah pikiran. Tang San, apa yang terjadi denganmu? Mei Gongzi menghela nafas dalam hatinya. Setelah meninggalkan restoran kecil, Tang San berdiri di luar sebentar, mengamati sekeliling. Pasti ada yang salah dengan Mei Gongzi. Dia tidak perlu membantu dirinya sendiri. Bukankah dia tidak membantu? Jawabannya tentu saja tidak. Apa yang tidak bisa dilakukan Xiao Tang saat menyapu lantai hanya bisa digantikan oleh Ashura. Tang San berbalik dan berjalan ke sebuah gang, tidak butuh waktu lama,
dia mengganti pakaiannya, memasang wajahnya dan sedikit mengubah sosoknya menggunakan Suan Tiangong. Setelah beberapa saat, Ashura muncul lagi. Tang San berdiri diam di sudut gelap di mana dia bisa melihat restoran kecil. Melihat ke arah restoran, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sebenarnya, lebih mudah menggunakan identitas Ashura, karena dengan cara ini, dia dapat menampilkan kekuatan aslinya dengan lebih baik, dan harimau angin tidak diperlukan. Tidak peduli apa yang akan dia lakukan, karena dia ingin seseorang membantu, maka apa yang akan dia lakukan harus berisiko. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melindunginya sebanyak mungkin. Kultivasi Tang San telah mencapai tahap kemacetan, dan langkah perbaikan selanjutnya harus menunggu teman-temannya untuk maju, jadi dia sendiri tidak terburu-buru. Terlebih lagi, tidak ada yang penting daripada untuk melindungi Mei Gongzi. Setelah menunggu sebentar, Mei Gongzi berjalan keluar dari hotel. Dia tampak seperti biasa, tanpa perubahan khusus. Berjalan di sepanjang jalan. Tang San mengikuti di belakangnya dari kejauhan, tidak diragukan lagi, kekuatan Mei Gongzi sangat kuat, tetapi pada tingkat persepsi spiritual, Tang San masih lebih kuat dan dia tidak perlu khawatir ditemukan olehnya. Keduanya berjalan beriringan seperti ini. Sekitar 1/4 jam kemudian, Mei Gongzi berbelok di tikungan, dan ketika Tang San mengikuti lagi, dia terkejut menemukan bahwa dia telah menghilang. Seolah-olah dia telah menghilang dari udara, tanpa tujuan. Tang San tidak terburu-buru, transformasi merak Mei Gongzi mampu mengendalikan ruang, dan teleportasi ruang jarak pendek tidak bisa lebih mudah baginya. Hilangnya saat ini berarti dia akan memulai suatu tindakan. Tang San bersembunyi di sudut gelap, diam-diam melepaskan kekuatan spiritualnya, merasakan fluktuasi spasial di udara. Kekuatan spiritual telah sangat meningkat beberapa kali, ditambah dengan kehangatan kesadaran inti, sehingga dia pada awalnya memulihkan beberapa kemampuan penginderaan spiritual. Penggunaan kekuatan spiritual tingkat yang sama jelas berbeda dari penggunaan Feng Hao Douluo biasa. Terlebih lagi, dia sangat akrab dengan napas Mei Gongzi. Segera, dia merasakan gelombang samar fluktuasi spasial muncul di satu arah, diikuti oleh yang lain di arah lain. Tang San segera membuka sosoknya, mengaktifkan Leopard Flash dan mengikuti dengan diam-diam. Pada saat ini, langit benar-benar gelap, dan Tang San mengikuti fluktuasi spasial yang samar-samar, melompat dan berkedip, sampai gelombang ruang terendam di sebuah rumah besar. Ini adalah mansion yang sangat luas dengan area yang luas, dan ada gelombang darah yang samar di dalamnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah mansion bangsawan monster, dan dari perspektif ukuran mansion, status bangsawan monster yang tinggal di sini seharusnya tidak rendah. Tang San dengan hati-hati merangkak ke atap yang lebih tinggi. Karena dia menemukan bahwa fluktuasi spasial juga berhenti, hanya sekitar 100 meter darinya. Dia mendengarnya dari atap dan menyaksikan dalam diam. Hari sudah malam, tapi mansion itu sangat ramai, sepertinya tuan rumah sedang menjamu tamu, dan jelas ada suara keras di rumah utama. Hampir semua orang yang melayani adalah pengikut manusia. Melalui persepsi kekuatan spiritual, Tang San dengan cepat menemukan rumah milik siapa ini. Spesies yang paling umum di sini adalah klan beruang dengan tinggi 4 meter, dan mereka semua dari jenis yang sama dari klan beruang. Ada relatif sedikit cabang dari klan beruang, dan hanya ada 4 yang paling kuat, salah satunya tinggal di kota Keri dan merupakan bangsawan kuno. Vena ini disebut King Kong Bear Demon dan dikenal karena tubuhnya yang kuat, pertahanan yang kuat, dan kekuatan serangannya. Beruang King Kong memiliki garis keturunan dari bakat transformasi Dewa Iblis. Selama pertempuran, ia dapat memobilisasi darah dan berubah menjadi perisai King Kong untuk melindungi seluruh tubuh, mengintegrasikan serangan dan pertahanan, yang sangat kuat. Beruang King Kong dewasa setidaknya peringkat 7 atau lebih tinggi. Monster beruang King Kong adalah garis keturunan sub emas, artinya, ada jejak garis keturunan emas di garis keturunan mereka, sehingga mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat. Oleh karena itu, garis keturunan King Kong Bear Demon dianggap sebagai garis keturunan kelas 3. Apa yang dilakukan Mei Gongzi di sini? Apakah kamu akan mendapatkan informasi dari sini? Masih bilang, begal beruangnya. Tapi tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia hanya perlu bekerja sama. Tapi apakah dia tidak takut mengungkapkan identitasnya? Bagaimanapun, darah ras iblis merak tidak mudah disembunyikan. Tang San menunggu dengan tenang, sambil mengamati situasi di bawah. Tampaknya tidak ada Feng Hao Douluo tingkat dewa di garis keturunan Raja Beruang Setan di sini, jika tidak dia bisa merasakan ancaman yang kuat dengan matanya yang teliti. Jauh lebih mudah dilakukan tanpa tingkat dewa.
Dia diam-diam melepaskan kemampuan mata rubah, dan menerapkan keberuntungan untuk dirinya sendiri. Iblis beruang King Kong menghibur sejumlah besar tamu di rumah utama, ada sekitar selusin, mendorong cangkir dan mengganti cangkir, makan dan minum. Pada dasarnya, mereka semua adalah kelompok petarung yang kuat, di antara mereka ada orang-orang kuat dari klan Macan Tutul Kilat, tetapi tidak ada klan Serigala Angin. Tidak diragukan lagi, klan King Kong Bear memiliki hubungan yang lebih baik dengan klan Flash Leopard. Tentu saja, mengingat status klan Flash Leopard di antara klan monster, dalam perjamuan hari ini hanya bisa menjadi orang terakhir yang menemaninya. Ada ras lain, bahkan Tang San merasakan aura klan rubah. Budak wanita dari klan rubah merah yang diambil Tang San di pelelangan, Zhang Haoxuan telah mengatur sementara. Tanpa pergi ke kota akademi, 18 budak wanita dari klan rubah merah terlalu menarik, mereka tinggal di kota Keri untuk saat ini, dan Zhang Haoxuan masih menunggunya untuk kembali dan mengatur. Klan rubah tampaknya sangat populer di antara semua klan monster. Ada 2 wanita klan rubah yang datang ke perjamuan hari ini. Meskipun dia tidak dapat melihat penampilan mereka sekarang, dia dapat merasakan kehadiran mereka dari fakta bahwa mereka memiliki status untuk duduk di kedua sisi kursi utama, dan sikap berbagai suku terhadap suku rubah. Dan orang utama tidak diragukan lagi adalah pemilik rumah besar ini. Tang San hanya merasakan sedikit dengan kekuatan spiritualnya, dia bisa merasakan darahnya yang sangat kuat, seperti darah asli, ada sesuatu di dunia spiritual Tang San yang menjulang seperti gunung. Meskipun orang ini bukan tingkat dewa, dia setidaknya adalah Feng Hao Douluo puncak tingkat ke-9. Basis kultivasi Mei Gongzi saat ini seharusnya berada di urutan ke-7, dan dia Basis kultivasi Mei Gongzi saat ini seharusnya berada di urutan ke-7, dan dia berada di urutan ke-6. Jika kamu ingin membegal orang ini, itu tidak terlalu sulit. Tampaknya tidak mungkin. Secara khusus, identitas klan monster Merak Mei Gongzi kemungkinan besar akan terungkap selama pertempuran. Jadi, dia harus berada di sini untuk memata-matai intelijen. Tang San sudah memiliki penilaian di hatinya, tetapi Mei Gongzi yang bersembunyi dalam kegelapan, selalu mengintai, tidak bertindak dengan cara yang sama, dan tidak pergi ke mansion untuk menyelidiki, hanya menunggu diam-diam di sisi lain dari rumah utama. Solen 5 chapter 216 Waktu berburu. Waktu berlalu dari menit ke menit, dan perjamuan secara bertahap bergerak dari klimaksnya ke akhir, dan kebisingan di dalam menjadi lebih keras. Ini adalah hasil dari minum terlalu banyak. Tidak benar. Jantung Tang San berdetak kencang, jika Mei Gongzi hanya mencari berita, atau untuk mendapatkan sesuatu dari mansion ini, dia seharusnya tidak bersembunyi di satu tempat sepanjang waktu, dia harus mencari lebih banyak di dalam mansion, dan dia seharusnya tidak menunggu begitu lama. Sudah 2 atau 3 jam, tapi dia masih tidak bergerak. Mungkinkah tujuannya? Pada saat ini, pintu utama di rumah utama terbuka lebar, dan sekelompok orang terhuyung-huyung keluar dari dalam di tengah kebisingan. Pemimpinnya, King Kong Bear Demon tingginya 6 meter, dengan rambut emas gelap di sekujur tubuhnya, dan dia tanpa malu-malu melepaskan aura darahnya yang kuat. Pada saat yang sama, ada beberapa iblis beruang King Kong lainnya, yang jelas jauh lebih lemah daripada iblis beruang King Kong terkemuka dalam hal nafas. Selain itu, ada beberapa spesies monster lainnya. Di antara mereka, 2 monster rubah adalah yang paling menarik perhatian. Ekor besar di belakangnya masing-masing berwarna merah dan biru muda, menunjukkan bahwa mereka berasal dari monster rubah yang berbeda. Mereka semua cantik dalam penampilan, dan mereka berasap dan menawan, dan mereka berbicara dengan Zheng Xiao di sebelah iblis beruang King Kong terkuat. Dapat dilihat bahwa perjamuan hari ini telah membuat monster-monster ini sangat bersemangat. Pemimpin iblis beruang King Kong tertawa dan berkata, jika tidak ada yang bisa dilakukan besok, kita bisa minum malam hari ini. Lain hari, setelah aku berurusan dengan hal-hal penting, kita akan bertemu lagi. Hahaha, monster lain di sekitar juga tertawa terbahak-bahak. Dapat dilihat bahwa meskipun kepala iblis beruang King Kong banyak minum, dia masih masuk akal, dan telah mengirim monster dari ras lain ke gerbang sebelum berbalik. Iblis beruang King Kong lainnya yang mengikutinya juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke kedalaman mansion. Pemimpin iblis beruang King Kong menghela nafas panjang, memutar lehernya, dan berjalan menuju rumah utama. Tepat pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya, kekuatan spiritualnya langsung mengembun, dan dia menatap King Kong Bear Demon dengan saksama. Di udara, garis-garis cahaya perak muncul seketika. Tepat saat King Kong Bear Demon melangkah melintasi rumah utama, garis-garis cahaya dan bayangan perak muncul di belakangnya tanpa peringatan.
Cahaya perak muncul terlalu tiba-tiba, dan tidak ada proses terbang sama sekali, hampir seperti kilatan perak, dan tubuh kuat dari King Kong Bear Demon mandek. Aum, raungan muncul seketika. Dan di belakangnya, 16 panah-panah yang tersusun rapi tenggelam menjadi hampir setengahnya. Cahaya keemasan gelap yang menyilaukan bergegas keluar, dan disertai dengan serangkaian suara, cici, panah-panah yang jatuh ke punggungnya ditembakkan secara instan, dan pada saat yang sama, ada pilar darah yang keluar. Dan di antara pilar darah ini, masih ada perak dan ungu. Kelihatannya aneh dan luar biasa. Pada saat ini, sesosok melintas ke sisi Raja Beruang Raja Kong. Meskipun garis keturunan King Kong Bear Demon mendesak King Kong Shield untuk terbang, tubuh King Kong Bear Demon yang besar juga bergerak dengan keras, jelas menderita banyak kerusakan. Di panah itu, tidak hanya ada kekuatan ruang, tetapi juga racun. Karena itu, ketika dia merasa ada yang tidak beres, dia juga ingin mengeluarkan racun dan darah yang terinfeksi dari tubuhnya sambil menerbangkan panah itu. Tapi racunnya sangat aneh, setelah mengebor ke dalam tubuhnya, tampaknya menyerang organ internalnya sekaligus, dan sebagian darah menyembur keluar, tetapi dia juga merasakan kelemahan yang kuat. Dan tepat ketika dia mengeluarkan raungan itu, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menyengat muncul di otaknya. Raungan itu berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya menegang lagi. Dan sosok yang melintas di sisinya sudah bergegas saat ini. Sosok itu mengenakan setelan malam hitam dengan tudung hitam di kepalanya, menyembunyikan dirinya hampir tanpa cacat. Dia tidak menggunakan senjata, tetapi tangannya langsung meledak menjadi cahaya putih yang kuat, cakar muncul dari antara jari-jarinya, dan langsung meraih tenggorokan King Kong Bear Demon. Sinar cahaya keemasan gelap berkedip, dan di bawah goresan cakar yang tajam, serangkaian percikan api keluar. Pertahanan terkuat dari King Kong Bear Demon adalah pertahanannya, bahkan ketika diserang dan rusak parah, itu masih menunjukkan pertahanan yang kuat. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul, dan permukaan cakar tajam yang direntangkan oleh sosok yang menyerangnya memancarkan lapisan cahaya seperti platinum. Dengan kepulan cakar tajam itu menghancurkan perisai King Kong dalam sekejap, dan langsung mencengkram tenggorokan iblis Raja Beruang. Sepasang cakar beruang besar dari King Kong Bear Demon menamparkan lawan di depannya saat ini, tetapi tubuh lawan memancarkan perak dan langsung lolos dari jangkauan serangannya. Pupil King Kong Bear Demon sedikit membesar, dan dia melihat sosok itu dengan tidak percaya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Sosok itu tidak berhenti untuk sementara waktu, cahaya perak menyala lagi, dia telah memotong orang lagi, dan sepasang cakar yang tajam meraih King Kong Bear Demon lagi. Vitalitas klan monster sangat kuat, bahkan jika tenggorokannya terluka, iblis beruang King Kong masih bisa menggunakannya, tetapi ketika dia akan melepaskan perisai King Kong lagi, rasa lemah yang kuat datang dari tubuh. Cahaya keemasan gelap tiba-tiba menjadi redup. Cakar tajam di tubuhnya ditangkap seketika. Kali ini sosok itu muncul di belakangnya, dan saraf utama tengkuknya langsung terpotong, dan bulu tebal tidak memiliki efek pertahanan di bawah cakar platinum. Sosok itu tidak berhenti selama setengah menit, kakinya menendang punggungnya, dan orang itu sudah terbang ke arah luar. Iblis beruang King Kong, yang tenggorokan dan saraf utamanya patah, tidak bisa lagi melawan, dan jatuh langsung ke tanah. Dan teriakannya yang setengah meraung sebelumnya masih membuat khawatir setan beruang King Kong di mansion. Ketika sosok itu terbang keluar dari rumah utama, sudah ada lebih dari selusin setan beruang King Kong yang tidak lemah. Satu persatu, sinar cahaya emas gelap melintas dari tubuh mereka, melepaskan perisai emas mereka dan bergegas lurus ke arahnya. Pria itu tidak ingin bertarung, dia melayang ke langit dan langsung menuju ke atap rumah utama. Dia tidak menggunakan kemampuan berkedip perak lagi, tetapi melarikan diri dengan cepat. Hal yang tidak pandai dilakukan oleh King Kong Bear Demon adalah kecepatan, dan raungan melengking bergema di seluruh mansion di saat berikutnya. Rupanya, mereka telah mengetahui bahwa pemimpin mereka telah dibegal. Namun, mereka tidak dapat mengejar sosok yang melarikan diri itu. Pria itu berguling-guling di atap dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Dari tembakan hingga akhir pertempuran, dibutuhkan lebih dari 10 detik sebelum dan sesudah. Seluruh pertempuran itu sangat cepat dan mulus. Kota Kerry, pinggiran kota. Sosok berbaju hitam itu pergi jauh-jauh ke dalam hutan sebelum berhenti. Tepat ketika dia hendak merobek tudung di kepalanya, tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik dengan tiba-tiba. Tidak jauh di belakangnya, sosok yang juga berpakaian hitam tapi dengan topeng di wajahnya berdiri di sana, diam-diam menatapnya. Kamu,
Seketika telapak tangan kaku berhenti di kepalanya, tetapi beberapa helai rambut putih terlihat di bawah tudung yang telah terkoyak. Detik berikutnya, dia sudah melayang ke udara dan menyerang orang yang tiba-tiba muncul. Jangan lakukan itu, dengarkan aku. Tanpa ragu, Tang San yang mengenakan topeng, yaitu Ashura. Leopard Flash melintas seketika, mengirim Tang San sejauh 20 meter, menghindari serangannya. Dia tidak terus mengejar, tetapi menatapnya dengan mata menyala, tidak menyembunyikan niat membegal di matanya. Kamu masih sedikit ceroboh, dan kamu tidak cukup berhati-hati. Bagaimana kamu bisa meninggalkan bukti fisik penting kepada pihak lain? Kata Tang San, membuka telapak tangannya pada saat yang sama, memperlihatkan panah-panah hitam di tangannya.